Sebuah video dengan narasi 5 orang dalam satu rumah meninggal seusai divaksin beredar di media sosial. Salah satu pengguna Facebook yang turut menyebarkan menulis korban vaksin berjatuhan di kolom komentar. Hanya saja rekaman yang berdurasi kurang lebih 30 detik ternyata salah. Melansir dari IDN Times 14 Juli 2021, Camat Paciran Yuli Wahyuwono mengonfirmasi kelima jenazah yang berasal dari desa Sumur Gayam dan desa Paciran meninggal karena sakit bertahun-tahun dan ada yang sudah tua. Warga setempat mensalati kelima jenazah serentak di Masjid Al-Karomah, Dusun Padeg Lamongan karena lokasi dan waktu meninggalnya berdekatan. Warga bahkan mengantar serta memakamkan mereka di satu tempat pemakaman umum yang sama. Jadi, kabar yang menyebutkan 5 orang dalam satu rumah meninggal serentak usai divaksin COVID-19 tidak benar dan masuk kategori disinformasi. Assalamualaikum, ketemu lagi nih sama gua Boa Sartika di program BGS. Bener nggak sih mengungkap fakta di balik hoax? Ngomong-ngomong tadi tuh video horor juga ya, meninggal barengan setelah divaksin. Mending kalau makan bareng mah ya enak ya, apalagi makan barengnya sama kamu. Caelah, so sweet. Lagian ya guys ya, gua mau meluruskan kalau tadi tuh berita palsu. Mereka meninggal tuh bukan karena divaksin, emang udah ajalnya aja, takdirnya meninggal barengan. Sebuah video berjudul "Masyarakat Cirebon turun ke jalan melawan PPKM" beredar di YouTube. Hanya saja unggahan di sebuah akun YouTube pada 21 Juli lalu cuma muncul beberapa jam sebelum akhirnya tidak bisa diakses. Padahal di kolom komentar, banyak warganet sudah memberikan tanggapan. Melansir dari radarcirebon.com, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon, Ma'ruf Nuryasa, memastikan video itu hoax karena video lama. Faktanya, kejadian di rekaman berasal dari aksi unjuk rasa mahasiswa saat menolak Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Kota Cirebon, Oktober tahun lalu. Kesimpulannya, video menyebut aksi masyarakat Cirebon turun ke jalan tolak PPKM adalah hoax. Wah parah, video tahun lalu diganti judulnya, terus dihubung-hubungin sama PPKM. Woi, kalian nih ya kaum berbahan, daripada bikin hoax, mending bikin konten ke, apa ke video TikTok ke, biar dapat duit gitu jadi influencer lu. Daripada hoax ntar lu jadi influencer lu, tahu nggak? Malah bikin resah lu dan gelisah, bikin jadi susah lu. Sebel banget gua. Mending kita lihat nih video ini nih, satu lagi nih. Tidak lebih dari setengah jam. Sampai di sini saya mau balik lagi ke rumah, dihambat. Tanyanya sama siapa tadi malam. Sebuah video berisi seorang pria yang mengaku ditusuk matanya oleh petugas pos penyekatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Solok, Sumatera Barat, beredar di media sosial. Sebuah pengguna Twitter bahkan menulis kecaman untuk aparat di kolom komentar saat membagikan rekaman berdurasi 2 menit 8 detik. Di video yang sempat viral, laki-laki bernama Awaludin Rao mengatakan didorong petugas hingga matanya tertusuk pena. Saya didorong pak, saya megang pena pak. Tertusuk ke mata saya, udah buta pak. Kapolsek Lubuk Kilangan, AKP Lijanesmon yang berada di lokasi mengakui insiden terjadi pada 16 Juli 2021 pukul 2.45 dini hari waktu Indonesia bagian Barat di posko penyekatan PPKM Padang Solok. AKB Lijanesmon juga mengatakan mata Awaludin Roa tidak buta, namun pelipisnya yang sobek. AKP Lijanesmon bahkan sempat mengantar Awaludin ke klinik dan membiayai pengobatan. Selang 2 hari, Awaludin Roa mendatangi kantor kepolisian Resor Kota Padang dengan tujuan menyampaikan permintaan maaf atas videonya yang viral di media sosial. Saya datang ke sini dengan kesadaran sendiri, peristiwa adanya viral video tentang diri saya. Kita tidak melihat ke belakang lagi, kita melihat betapa beratnya tugas dan
yang sedang dilaksanakan oleh negara kita, terutama institusi kepolisian sebagai gugus terdepan dalam pengentasan dan pemutusan mata rantai. Di lapangan terjadi sedikit gesekan-gesekan, itu adalah yang wajar dalam masing-masing menjalankan tugas. Saya kira bagi diri saya ini adalah merupakan permohonan maaf ya, yang saya sampaikan kepada institusi kepolisian, di mana ada orang yang memviralkan tentang video saya yang saya sendiri tidak tahu apa tujuan dan maksud mereka memviralkan. Bagi saya jujur saja, arti sebuah mata mungkin tidak ada artinya bagi sebuah perjuangan untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan bangsa yang sangat berat saat ini. Untuk itu tidak ada niat saya untuk menjelek-jelekkan institusi daripada kepolisian. Dalam hal ini saya malah justru mendukung sepenuhnya pihak kepolisian untuk menjalankan tugas-tugasnya dalam rangka memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Pihak kepolisian ini bisa menjalankan tugasnya. Saya rela dan ikhlas. Begitu juga sebaiknya saya juga mohon maaf sedalam-dalamnya apabila dengan viralnya video itu telah sedikit mungkin mengganggu konsentrasi atau menambah tugas-tugas dari bapak-bapak atau institusi kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polresta Kota Padang. Jadi, dapat disimpulkan, klaim petugas tusuk mata warga di pos penyekatan PPKM di Sumatera Barat salah, dan kabar yang beredar masuk kategori disinformasi. Wah, ini mah bentuk perwujudan fitnah, lebih kejam daripada pembunuhan. Bener-bener keterlaluan ya yang bikin narasinya. Wah, bisa-bisanya lu. Kan kasihan ya petugas PPKM sampai difitnah nusuk mata orang. Nggak mikirin apa keluarga petugas PPKM yang difitnah? Hah? Daripada lu nyebarin begitu nih ya, nyebarin fitnah, mending nyebar undangan. Ntar gua kondangan goceng nih, asal bagi semur ayam 2 biji ya. Oh, aneh lu. Pertengahan Juli lalu, sebuah video yang memuat kericuhan antara warga dan petugas kepolisian Pasuruan beredar di dunia maya. Mayoritas warganet yang membagikan rekaman berdurasi kurang lebih 1 menit menyisipkan narasi aksi massa memprotes kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Saling lempar batu dan tembakan gas air mata di depan gedung DPRD Kota Pasuruan terlihat di rekaman. Bahkan ada pula rekaman yang memperlihatkan masyarakat membakar ban bekas serta barikade jalan berwarna oranye di Jalan Pahlawan. Hanya saja video bentrokan warga dengan pihak berwajib pada 15 Juli lalu adalah hoax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKP Endi Purwanto, Kasubag Humas Polres Pasuruan Kota, menjelaskan atau meluruskan bahwa saat ini banyak beredar video tentang kerusuhan atau keributan di Jalan Balai Kota, Kota Pasuruan yang digambarkan seakan-akan terjadi pada hari ini. Padahal video tersebut adalah video yang diambil pada bulan Oktober tahun 2020. Jadi video yang beredar saat ini yang menggambarkan kejadian pada hari ini adalah tidak benar alias hoax. Agar warga kota dan Kabupaten Pasuruan memahami kita sedang kondisi pandemi, tetap di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, video ricuh tolak PPKM di Pasuruan pada 15 Juli masuk dalam kategori disinformasi. Sama nih kayak berita pertama kita nih tadi tuh, kejadian tahun lalu yang gak ada hubungannya sama PPKM, tapi sekarang ditulis kerusuhan penolakan PPKM darurat di Pasuruan. Di daerah yang suka suruh-suruh, Pasuruan. Tidak dong. Untungnya ya Kasubag Humas Polres Kota Pasuruan Bapak AKP Endi Purwanto udah ngarifikasi. Untung banget ya. Heran banget dah gua. Apa untungnya sih bikin hoax? Emang bisa bikin kaya?
bisa bikin kenyang. Kagak. Ini lu bikin usaha tuh, dawan dapat untung, bisa beli makanan. Lu bikin hoax mah abis itu lambung lu perih kena emah. Macem-macem aja ya. Gak bosan-bosannya nih ya gua ngingetin nih sama guys-guysku. Wahai kalian warga net, hati-hati. Banyak hoax bergentayangan di media sosial setiap hari, semangat udah kayak hantu. Makanya nih ya, selalu cek berita atau informasi di s.id/infovaksin di bawah ini nih. Nih, lihat nih. Nah, lu cek tuh di bawah itu tuh buat nyari tahu beritanya hoax atau kagak. Gua Boa Sartika pamit undur diri. Sebelumnya gua mau kasih pantun dulu nih. Makan kelapa sama si Egi, dikasih es sama si Enya. Kita sampai jumpa lagi di BGS selanjutnya. Assalamualaikum, dadah. Acara ini dipersembahkan oleh